Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan Tribun Lombok Update edisi Senin 18 April 2022. Kami akan menyajikan beragam informasi aktual dan menarik dari bumi Nusa Tenggara Barat. Bersama saya Niken Mulia, inilah Tribun Lombok Update selengkapnya. Berita pertama datang dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat atau Polda NTB yang akhirnya menghentikan proses penyidikan kasus Amak Sinta, yaitu korban begal yang menjadi tersangka setelah menewaskan dua pelaku begal. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat NTB menghentikan penyidikan kasus Murtede alias Amak Sinta, yaitu korban begal di Lombok Tengah yang menjadi tersangka. Penghentian penyidikan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara khusus. Hasilnya, polisi menyimpulkan tindakan yang dilakukan oleh Amak Sinta tidak memenuhi unsur pidana. Dalam hal ini, Amak Sinta melakukan pembelaan diri terhadap begal yang berusaha merampas motornya. Hukum formil yang dimaksud Joko sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP. Seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Sementara hukum material adalah perbuatan yang dilakukan Amak Sinta atas kematian dua begal yang menyerangnya. Lebih lanjut, Joko menjelaskan penghentian kasus mengacu pada pasal 30 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Sebelumnya, dua sosok begal ditemukan tewas tergeletak di Jalan Raya Desa Gantik, Kecamatan Praia, Timur, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada hari Minggu, April 2022. Identitas begal yang tewas tersebut yakni P 30 dan OWP 21 tahun. Keduanya hendak merampas motor Amak Sinta. Dalam peristiwa itu, Amak Sinta ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Polres Lombok Tengah. Selain itu, polisi juga menangkap dua pelaku begal lainnya, yakni W umur 32 tahun dan H 17 tahun yang merupakan rekan dari pelaku P dan OWP yang sudah tewas di lokasi. Bagi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pak Kades, gimana kondisi desa? Apakah nanti akan ada dorongan untuk minta penerapan CCTV pada pemerintah dan aparat kepolisian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang ucapkan Sementara itu, Amak Sinta, yaitu korban begal yang menjadi tersangka, akhirnya bisa bernafas lega setelah kasusnya dihentikan oleh Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Setelah Polda Nusa Tenggara Barat menghentikan penyidikan kasusnya, Murtede alias Amak Sinta mengaku sangat lega. Kini dia bisa kembali ke rumah dan bebas dari sangkaan sebagai pembunuh. Murtede alias Amak Sinta sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka setelah menewaskan dua orang begal yang hendak merampoknya. Warga Dusun Matek Maling, Desa Ganti ini sempat ditangkap dan ditahan di Polres Lombok Tengah. Amak Sinta didampingi kuasa hukumnya juga menyampaikan dia membunuh kedua begal itu karena tidak ada pilihan lain. Malam itu, 4 orang begal mengancamnya menggunakan senjata tajam dan hendak merampas motornya. Dengan sebilah senjata tajam yang dibawa, dia melawan untuk membela diri. Sampai akhirnya 2 orang pelaku tewas di tangannya, sementara 2 orang lainnya melarikan diri. Awalnya Amak Sinta tidak mau melawan 4 orang pelaku begal yang menyerangnya. Saat itu dia berpikir pasti akan mati karena diserang oleh 4 orang, sementara dirinya hanya sendiri. Tapi karena ingat orang tua sedang dirawat di rumah sakit dan sepeda motor satu-satunya, dia akhirnya memberanikan diri mengejar hingga 2 begal tewas di tangannya. Yan Mangandar selaku kuasa hukum Amak Sinta yang hadir di acara konferensi pers menyebut Amak Sinta adalah seorang pahlawan yang harus dihargai. Karena dengan kejadian ini masyarakat tidak takut untuk melawan kejahatan. Kuasa hukum Amak Sinta, Yan Mangandar juga menyampaikan jangan sampai kasus Amak Sinta berdampak tidak baik bagi masyarakat. Dalam keterangan pers sebelumnya, Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Joko Purwanto menyatakan penyidikan kasus Amak Sinta yang membunuh 2 begal dihentikan. Joko menjelaskan penghentian penyidikan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil gelar perkara khusus. Polisi menyimpulkan tindakan yang dilakukan oleh Amak Sinta tidak memenuhi unsur pidana. Dalam hal ini, Amak Sinta melakukan pembelaan diri terhadap begal yang berusaha merampas motornya.
Fakta yang disampaikan dalam gelar perkara khusus tadi adalah yang dilakukan oleh saudara M. Murtede alias Amak Sinta adalah perbuatan pembelaan terpaksa sehingga pada saat ini tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum baik secara formil dan material. Hukum formil yang dimaksud Joko sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman melawan hukum. Sementara hukum material adalah perbuatan yang dilakukan Amak Sinta atas kematian dua begal yang menyerangnya. Lebih lanjut, Joko menjelaskan penghentian kasus mengacu pada pasal 30 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Kita beralih ke daerah Kabupaten Sumbawa Barat, yaitu aktivitas Pelabuhan Pototano di Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat sepi selama Ramadan. Kondisi ini jauh berkurang dari kondisi normal. Pelabuhan Pototano di Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat adalah satu di antara pintu masuk yang paling sering digunakan memasuki Pulau Sumbawa. Namun berdasarkan pantauan di bulan Ramadan ini, Kamis pada bulan April 2022, pelabuhan ini tidak seramai biasanya. Intensitas keramaian bisa terlihat dari antrean kendaraan yang panjang. Namun kini kendaraan yang menuju kapal terlihat tidak perlu mengantri, sehingga lahan parkir tampak sepi. Pemandangan-pemandangan serupa juga terlihat mulai dari arah pintu masuk, ruang tunggu hingga jalur keberangkatan. Sutalbi, Supervisor PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Pototano menyebut keadaan ini adalah aktivitas biasa yang berlangsung setiap bulan Ramadan. Olehnya, kondisi ini turut berdampak pada jumlah pedagang yang biasanya menjajakan dagangan menuju kapal. Namun demikian, sebagian dari para pedagang asongan tersebut masih tetap berjualan. Sementara itu, riuh suara kendaraan justru bersumber dari kapal yang bersandar. Setelah keluar dari kapal, kendaraan-kendaraan tersebut langsung keluar dermaga. Penampakan itu berbanding terbalik dengan intensitas keberangkatan. Hingga waktu tribunlombok.com meninggalkan pelabuhan, terdapat 4 kapal yang masih menunggu penumpang. Untuk memeriahkan bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar Pesona Hasanah Ramadan 2022 di Islamic Center NTB. Beragam kegiatan bisa dinikmati masyarakat di lokasi ini sembari menunggu waktu berbuka. Event Pesona Hasanah Ramadan 2022 yang ditunggu-tunggu saat bulan puasa tahun ini akhirnya dibuka. Mengusung tema Ramadan mensucikan diri untuk bangkit menjadi pribadi yang lebih baik, ini akan berlangsung selama 2 pekan, mulai dari tanggal 15 sampai 29 April 2022 mendatang. Kepala UPTD Islamic Center sekaligus Ketua Acara Syarif Hidayatullah melaporkan bahwa sebenarnya kegiatan Pesona Hasanah Ramadan ini sudah berlangsung sejak awal bulan Ramadan kemarin. Dengan rangkaian acara mulai dari lomba-lomba dari tingkat taman kanak-kanak hingga menengah atas.
Kepala Dinas Pariwisata NTB Haji Yusron Hadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan penyelenggaraan event tersebut, mulai dari pemerintah provinsi, seluruh sponsor, pelaku UMKM yang mengikuti bazar, maupun masyarakat yang telah hadir. Kadispar NTB mengajak seluruh masyarakat yang ada di Lombok untuk ikut meramaikan event ini. Apalagi di lokasi kegiatan akan banyak stand kuliner dari UMKM lokal yang akan menemani pengunjung untuk berbuka puasa. Acara tersebut kemudian diakhiri dengan pemukulan beduk yang diwakili oleh Kadispar NTB, Kepala UPTD Islamic Center, Kakanwil Kemenak NTB, perwakilan dari Polda NTB, BSI, dan NTB Syariah sebagai pertanda acara Pesona Hasanah Ramadan resmi dibuka. Berita terakhir datang dari Pondok Pesantren Saadatul Darain Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menggelar pameran replika artefak Rasulullah SAW. Kegiatan ini dilaksanakan agar para santri lebih mengenal dan mencintai Rasulullah SAW. Pondok Pesantren Ponpes Saadatul Darain Leneng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, gelar pameran replika dari artefak Nabi Muhammad SAW. Kegiatan yang dilaksanakan dari tanggal 12 sampai dengan 15 April 2022 tersebut merupakan cara para pengurus Ponpes untuk mengenalkan bagaimana kehidupan yang dijalani Rasulullah. Ia merupakan istri pertama Rasulullah dan orang yang sangat berjasa dalam dakwah Rasulullah dan penyebaran agama Islam. Adapun yang dipamerkan di dalam pameran replika artefak Rasulullah tersebut diantaranya berupa mimbar, botol minuman, senjata, perlengkapan dapur, pakaian, tempat tidur, kemudian replika rumah Rasulullah dengan ukuran 5x3,5 meter dan hanya beratap pelepah pohon kurma. Di samping itu terdapat juga beberapa penjelasan terkait adab atau cara yang dilakukan setiap harinya oleh Rasulullah dalam bersikap. Demikian berita hari ini, update terus informasi Anda hanya di tribunlombok.com.